Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perspektif agama ada nikmat yang disebut nikmatul hurriyah, yaitu nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, baru beberapa hari ini kita mensyukuri nikmat kemerdekaan di HUT RI yang ke-75. Teriring doa, mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaum muslimin, kaum muslimat yang mulia, dalam upaya kita berikhtiar mengisi kemerdekaan sebagai sebuah nikmat yang begitu besar, maka di beberapa hari ini juga kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah, Zulhijjah 1441 Hijriyah sudah berakhir. Itu artinya kita memasuki 1 Muharram 1442 Hijriyah. Ada satu sinergi yang sangat kuat antara nikmatul hurriyah dengan hijriyah. Nikmatul hurriyah dengan hijriyah. Hijriyah diabadikan oleh Allah, dan itu menjadi satu komunitas, menjadi satu kelompok di mana orang-orang yang berhijrah diberikan posisi yang oleh Allah disebut a'dhamu darajatan indallah, derajat yang begitu besar. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru. Orang-orang yang beriman dan berhijrah. Hijrah menurut Abul A'la Al-Maududi ada dua makna. Ada hijrah bil haqiqi, ada hijrah bil maknawi. Hijrah bil hakiki adalah hijrahnya secara fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad beserta para sahabat, karena perintah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kota Madinah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Ini bukan sesuatu yang kecil. Ini bukan sesuatu yang main-main. Kenapa? Karena mereka meninggalkan tanah kelahiran. Mereka tinggalkan rumah. Mereka tinggalkan harta. Bahkan mereka tinggalkan ekonomi mereka yang sudah mapan. Mereka sudah tidak berpikir lagi tentang harta dunia yang mereka miliki, tapi semata-mata bersama Rasul Muhammad SAW. Mereka sudah meninggalkan itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah
bil hakiki ini menyimpan pesan yang sangat luar biasa. Kalau sudah Allah, kalau sudah untuk syariat Allah, kalau sudah untuk jalan Allah, mereka sudah tidak berpikir lagi tentang harta dan keadaan saat itu. Kaum muslimin yang mulia, hijrah yang kedua adalah hijrah bil maknawi. Hijrah bil maknawi bagi umat Nabi Muhammad SAW seperti kita ini tidak perlu pindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Tidak perlu kita pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Tidak perlu. Cukup melakukan hijrah bil makna, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammadin SAW. Al-muhajiru man hajara manahallah. Orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang pindah dari melaksanakan atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melakukan dalam bentuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun termasuk bagian dalam rangka kita mengisi nikmat dari sebuah kemerdekaan. Apa sih yang dilarang oleh Allah? Ya cukup banyak. Kita meninggalkan sholat dilarang sama Allah. Kita meninggalkan puasa tanpa ada udzur dilarang sama Allah. Nah, kemudian kita hijrah. Sebaliknya kita lakukan itu. Atau dari segi kemanusiaan lah misalnya. Apa yang dilarang oleh Allah? Hasud dilarang sama Allah. Iri, dengki, jahat, kemudian mencaci, memaki, menjelek-jelekan sesama, itu termasuk larangan-larangan Allah. Nah, ketika kemudian kita meninggalkan larangan-larangan semacam itu, maka kita termasuk orang-orang yang hijrah. Ya, mudah-mudahan di 1442 Hijriah ini kita justru mampu ya melakukan sebuah perubahan ya dalam mental kita, dalam mindset berpikir kita. Bagaimana kita mempercantik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui memperbagusnya hati kita dengan nilai-nilai yang baik, niat yang baik, ritual-ritual yang baik. Dan yang kedua adalah memperbagus hubungan kemanusiaan. Ya, secara umum. Karena kemanusiaan contohlah di negeri kita ini, di Indonesia ini. Dengan berbagai suku, berbagai bahasa, budaya, kemudian bahkan latar belakang agama. Perbedaan itu bukan maunya kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kita yang baik, bagaimana kemudian kita menghormati, menghargai perbedaan dan keragaman itu yang memang Allah bikin, Allah ciptakan. Jadi kalau kemudian kita tidak mampu berada di tengah-tengah perbedaan seperti yang ada di Indonesia yang tercinta ini, ya berarti kita tidak mensyukuri apa yang Allah telah jadikan, khususnya bagi kita bangsa Indonesia yang memang sudah ditakdirkan penuh dengan kebinekaan dan keragaman. Mudah-mudahan HUT RI yang ke-75, masuknya 1 Muharram 1442 Hijriah, kita mampu sama-sama mengisi
nikmatul hurriyah atau nikmat kemerdekaan dengan mengedepankan nilai-nilai apa yang tadi kita sampaikan, dan mudah-mudahan teriring doa bangsa kita, negeri kita dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengisi nilai-nilai kemerdekaan 17 Agustus yang sudah lewat beberapa hari yang lalu, dan mensyukuri masuknya tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Selamat tahun baru, mudah-mudahan kita dalam suasana yang baru dan Allah memberikan keberkahan di tahun baru ini, dan Allah memaafkan di tahun yang lalu yang barangkali tidak luput dari segala kealfaan, kesalahan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, kemuliaan dengan ilmu dan hikmah. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.